Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kiranya kasih dan damai Kristus Yesus selalu menyertai kita sekalian. Banyak orang yang menuduh dan mengatakan bahwa Alkitab atau Injil sudah tidak asli lagi. Benarkah Alkitab atau Injil telah dinodai atau dipalsukan? Semudah itukah Alkitab atau Injil yang adalah firman Allah dapat dinodai manusia? Sebagai orang Kristen, kita meyakini bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Dalam kitab Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Galatia pasal 1 ayatnya yang ke-8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Yesus sendiri pernah berkata dalam kitab Matius pasal 24 ayatnya yang ke-35, Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan, tapi Alkitab atau Injil tidak akan pernah lenyap. Jikalau mereka mengatakan bahwa Alkitab atau Injil telah dipalsukan, tentunya mereka mempunyai dasar tuduhan tersebut. Sebagai orang Kristen, kita patut bertanya kepada mereka dalam beberapa hal. Pertanyaan dari sisi manusia. Pertanyaan yang pertama, siapakah yang pertama kali melakukan penodaan tersebut? Tentunya mereka tahu siapa oknum yang melakukan penodaan atau pemalsuan Alkitab. Yang kedua, di manakah penodaan itu pertama kali dilakukan? Pertanyaan ketiga, kitab pasal ayat manakah yang pertama kali dinodai? Pertanyaan keempat, berapa banyakkah salinan Alkitab dan gereja di dunia saat penodaan itu terjadi? Jikalau penodaan itu terjadi sekitar 300 tahun, 500 tahun setelah Masehi, tentunya oknum-oknum yang memalsukan Alkitab harus bisa memalsukan seluruh salinan yang telah tersebar ke gereja mula-mula. Pertanyaan kelima, berapa lamakah penodaan itu terjadi sebelum akhirnya diketahui? Pertanyaan keenam, siapakah yang pertama kali mengetahui penodaan itu dan bagaimanakah ia tahu? Pertanyaan ketujuh, bagaimanakah penodaan ini dapat diselaraskan dengan ketidakberdayaan manusia di hadapan Allah? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan dari sisi manusia. Jikalau tuduhan mereka berdasar, tentunya mereka bisa menjawab secara detail berdasarkan fakta-fakta yang pernah terjadi. Berikutnya adalah pertanyaan dari sisi Allah. Pertanyaan pertama, apakah Allah mengetahui saat penodaan itu direncanakan? Bagaimanakah sikap Allah saat penodaan itu direncanakan dan dilaksanakan? Apakah Allah hanya berdiam diri? Apakah sikap Allah itu sesuai dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, suatu prinsip yang menegakkan yang benar dan melarang yang salah? Bagaimanakah sikap Allah itu diselaraskan dengan sekali lancung keujian seumur hidup orang tidak percaya? Jikalau Allah pernah gagal, maka sifat Allah bukanlah Allah yang sempurna. Bagaimanakah cara Allah memandu umatnya untuk hidup benar dan menyembah Dia selama firman-Nya di Alkitab itu rusak dan ternoda? Pernahkah Allah lalai? Pernahkah Allah lengah dan masa bodoh terhadap kesucian firman-Nya? Jikalau benar Alkitab telah dipalsukan, yang itu sendiri adalah firman Tuhan, perkataan Allah, maka Allah itu pernah lalai. Allah itu pernah lengah dan masa bodoh dan tidak maha tahu. Allah itu pelin-pelan, tak bertanggung jawab, dan tidak maha adil. Allah itu kalah oleh kejahatan dan tidak maha kuasa. Allah itu tidak maha baik dan maha pengasih. Kitab pengganti itu tidak dapat dipercaya isinya. Menanggapi tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar tersebut, menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Sekali lancung keujian seumur hidup orang tidak percaya. Jika Allah pernah gagal, bagaimana kita harus mempercayainya? Jika kita percaya Allah dapat dipercaya, maka firman-Nya di Alkitab harus juga kita percaya. Jika Alkitab jatuh, kitab apa saja di belakangnya pasti jatuh juga. Jika Alkitab tegak,
kitab apa saja di belakangnya tidak diperlukan. Keselamatan manusia hanya melalui Yesus Kristus dan dalam agama Kristen saja. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Allah itu konsisten dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah itu Allah yang kuat. Dia tidak akan membiarkan firman-Nya, Dia tidak akan membiarkan perkataan-perkataannya yang berada di dalam Alkitab dinodai atau dirusak oleh siapa saja. Dia akan menjaga kesucian firman-Nya dengan berbagai cara melalui orang-orang yang percaya kepadanya. Semoga video ini dapat membantu saudara-saudara sekalian ketika berhadapan dengan tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahwa Alkitab itu palsu, bahwa Alkitab itu telah dinodai. Sekali lagi, saya akan mengutip kata-kata Yesus dalam kitab Matius pasal 24 ayatnya yang ke-35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Kita percaya Allah itu Allah yang kuat, Allah itu Allah yang hebat. Tidak seorang pun yang bisa menggagalkan atau menodai firman-Nya. Sekian dan terima kasih. Kiranya damai Yesus Kristus selalu menyertai kehidupan kita dimanapun kita berada.